Halo, kawan-kawan. Sahabat kanal TNG. Selamat datang kembali di kanal ini. Jika sekarang ini kita melihat bagaimana otoritas keagamaan menjadi ladang untuk memperkaya tokoh agama, dan tokoh agama gemar menarik dana untuk disumbangkan ke kantong mereka, memasang tarif untuk berdakwah di mimbar, dan Anda mulai gusar dan menentangnya, maka hal itu sudah pernah dilakukan oleh seorang pemuda Bani Israel, bernama Isa Al-Masih, putra Maryam. Kisah Isa dimulai dari kelahiran yang penuh keajaiban sekaligus kontroversi. Maryam, seorang gadis muda berusia sekitar 12 hingga 14 tahun, hidup dalam lingkungan bait suci di Yerusalem. Ia berasal dari keluarga saleh, terhormat, dan dekat dengan pemuka agama Yahudi. Suatu hari, saat Maryam sedang menyendiri di tempat ibadah, menurut kepercayaan Islam, ia didatangi malaikat Jibril dalam wujud manusia. Jibril memberi kabar mengejutkan, Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan penuh keheranan, Maryam bertanya, bagaimana aku bisa punya anak, padahal belum ada laki-laki yang menyentuhku? Jibril menjawab, itu mudah bagi Allah. Namun, kabar ini membawa kecemasan besar bagi Maryam. Di masa itu, hukuman bagi perempuan yang dianggap berzina dalam tradisi Yahudi sangat berat, bahkan bisa berujung pada kematian. Tanpa konfirmasi dari Jibril kepada publik, Maryam berada dalam tekanan mental luar biasa. Ketika ia mulai merasa terlambat haid, ketakutannya semakin menjadi. Menjelang kelahiran, Maryam terpaksa mencari tempat jauh dari komunitasnya untuk melahirkan Isa. Dia merasa jika ia mati mungkin lebih baik dan segera dilupakan orang. Di bawah pohon kurma Maryam melahirkan bayi sendirian. Setelah bayinya lahir, ia kembali ke masyarakatnya. Bisa dibayangkan, betapa keras tanggapan negatif yang diterimanya, terutama dari para pemuka agama Yahudi. Meski begitu, Maryam tidak dihukum sesuai tradisi Yahudi saat itu. Namun, tekanan tak berhenti di situ. Maryam harus membesarkan Isa di tempat yang jauh dari kampung halamannya, kemungkinan mengungsi ke Mesir. Salah satu alasannya adalah perintah pembunuhan bayi laki-laki oleh penguasa Romawi di Yerusalem saat itu. Bertahun-tahun kemudian, Isa kembali ke Yerusalem. Di usia 12 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, bahkan mampu berdebat dengan para pemuka agama Yahudi. Ia juga menunjukkan banyak mukjizat yang membuatnya istimewa di mata banyak orang. Pada usia sekitar 30 tahun, Isa mulai menjalankan misinya secara terbuka. Ia dengan tegas menentang praktik agama yang menyimpang dan mengkritik keras para pemuka agama Yahudi, terutama golongan Farisi dan Saduki. Saat itu, Bani Israel hidup dalam penderitaan. Penguasa Romawi menindas rakyat, sementara elit agama, Farisi dan Saduki, menguasai bait suci. Farisi membebani rakyat dengan aturan-aturan formalistis yang kehilangan makna spiritual. Saduki, yang berkolaborasi dengan Romawi, menikmati kekayaan dan kekuasaan sambil mengabaikan penderitaan orang miskin. Di pasar bait suci, ibadah dijadikan ladang bisnis. Pedagang menjual hewan kurban dengan harga selangit, dan penukar uang meraup keuntungan besar. Isa melihat ini sebagai kemunafikan dan penyalahgunaan agama. Dalam satu peristiwa yang mengguncang, Isa masuk ke bait suci dan mengusir para pedagang. Dengan penuh keberanian, ia menjungkirkan meja-meja penukar uang dan berseru, "Rumah Tuhan bukan pasar." Ia mengecam mereka yang menjadikan ibadah sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Isa juga menentang Farisi yang terobsesi dengan hukum-hukum kecil, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih sayang. Tindakan dan mukjizatnya, yang dianggap sihir oleh para pemuka agama, membuat mereka semakin membencinya. Mereka bahkan menggunakan statusnya sebagai anak tanpa ayah untuk mendelegitimasi pesan-pesannya. Keberanian Isa membuatnya menjadi ancaman bagi penguasa agama dan Romawi. Farisi dan Saduki, yang merasa kekuasaan mereka terancam, melaporkan Isa kepada gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Mereka menuduhnya menistakan agama, merusak tatanan masyarakat Yahudi, dan berpotensi melawan kekuasaan Romawi. Para rabbi Yahudi mengusulkan agar Isa dihukum salib sebagai kriminal. Setelah disetujui,
pasukan Romawi dikerahkan untuk menangkapnya. Menurut tradisi Kristen, Isa disalib pada usia sekitar 33 tahun, setelah 3 tahun berjuang melawan ketidakadilan penguasa agama. Namun, dalam kepercayaan Islam, Isa tidak disalib. Umat Islam meyakini bahwa orang lain diserupakan dengan Isa dan dialah yang disalib, sementara Isa diselamatkan oleh Allah. Kisah Isa Al-Masih adalah cerita tentang keberanian melawan kemunafikan dan ketidakadilan, terutama ketika agama dijadikan alat untuk memperkaya diri. Ia mengajarkan kita untuk tetap teguh pada kebenaran, meski harus menghadapi tekanan besar. Apa pendapat kalian tentang perjuangan Isa Al-Masih? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Light is blazing, the figure descends, the world is shaking. Is this the truth we've been waiting for, or just another myth from days of lore?